Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Pamela Gita Luhrita sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori-teori belajar. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar merupakan suatu langkah-langkah yang dapat membantu pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Pada dasarnya, teori belajar itu sangatlah banyak. Akan tetapi, yang biasanya dipakai oleh pendidik itu ada 4. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang keempat teori belajar humanistik. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya sebagai presentator pertama, Heni Putri Rahayu. Kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Pada penerapannya atau proses pembelajaran, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan, pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah perhatian guru kepada peserta didik sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga adalah mengutamakan pembentukan tingkah laku. Kemudian kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Dan yang kedua adalah guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, harus baru bertanya kepada guru. Dan yang ketiga adalah dapat mengganti mengajar, dapat mengganti cara mengajar. Kekurangan teori belajar behavioristik yang pertama adalah tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Dan yang kedua adalah guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Dan yang ketiga adalah murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan mempersiapkan murid sebagai murid pasif. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif arti belajar. Dalam teori kognitif, yaitu di proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang, dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Kemudian yang kedua adalah siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang ketiga adalah setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Kemudian, kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama itu adalah memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Dan yang kedua adalah siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kemudian kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama adalah teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dan yang kedua adalah pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan presentator kedua. Dara, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu teori ini menekankan kepada seseorang yang belajar untuk tujuannya, untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Di sini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapat dengan bahasa sendiri. Cara yang kedua yaitu murid diberikan waktu untuk memberikan kesempatan dan waktu untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Cara yang ketiga yaitu lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Cara yang keempat, murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teori konstruktivisme ini yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajar pada murid untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan dan melatih agar bisa mengambil keputusan. Kelebihan yang kedua yaitu semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Kelebihan yang ketiga yang terdapat di teori ini yaitu pengulangan belajar yang dilakukan secara berulang agar membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan teori konstruktivisme ini ada beberapa, yaitu yang pertama, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal. Karena apa? Karena murid diberikan kebebasan lebih banyak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia, terutama kepada murid. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik atau yang dimaksud dengan teori humanistik ini. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik dalam proses belajar mengajar. Di sini yang pertama yaitu guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak. Agar apa? Agar bertujuan belajar mengajarnya bisa tercapai. Yang kedua yaitu guru harus tetap santai ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan dari murid, baik itu ungkapan dari hati mereka. Yang ketiga yaitu dari dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator. Fasilitator itu apa? Harus memberikan pengetahuan yang lebih kepada murid-muridnya. Di sini juga terdapat kelebihan teori belajar humanistik ini. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir karena
paksaan atau keinginan murid itu sendiri. Yang kedua, kelebihannya yaitu jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik ini sangat sesuai dengan hal tersebut. Yang ketiga, dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam proses pembelajaran ada yang namanya teori belajar, yang mana dari setiap teori tersebut dapat membantu pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dari setiap teori belajar memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, peserta didik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Dengan pemilihan teori belajar yang benar, maka proses pembelajaran akan lebih maksimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.